total bantuan dari Kementerian Pertanian kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp120.332.073.000 dan kepada Kabupaten Korawe Selatan total sebesar Rp8.038.750.000. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama arahan Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SH MSI MH. Dengan hormat disilahkan. Udah malam nih. Indonesia tanah pusaka Indonesia sejak dulu tetapi di sana dibuat dibesarkan bunda tempat berlindung luar biasa. Kita kan bisa begini karena melayan ibu bapak kita. Kita telah menambung napas dari ibu kita yang mungkin sekarang ini udah tua, bahkan mungkin udah tidak ada lagi orang tua itu. Tapi itu mewakili bumi pertiwi di mana kita diusarkan, dan kita bisa seperti ini Pak Gub, Pak Bupati, di jenderal-jenderal saya yang saya banggakan. Tapi kan kita mau mati di Indonesia kan. Apakah besok anak-anak kita, apakah besok menantu kita dan keluarga kita masih bisa hidup seperti yang kita? Kalau gitu, kalau kita salah mencoba menapaki kehidupan sekarang ini bisa berisiko pada kehidupan bangsa ini. Apalagi sektor pertanian menjadi makanan kan, menjadi kesehatan bagi kehidupan. Dialah yang memutar roda paling dasar dari kehidupan rumah tangga yang bisa menyekolahkan anak. Dan itu yang malam hari ini kita mau mati di Indonesia, dan Indonesia tidak boleh mundur, harus lebih maju, lebih mandiri dan lebih modern. Kita nyanyi lagi yuk. Yang keras tapi anak Meli ini mana nih? Indonesia tanah Indonesia sejak tapi puja-puja bangsa di sana dibuat dibesarkan bunda tempat berlindung di hari itu sampai akhir menutup mata. Kan
hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billah hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi masjidah ya rabbana lakal ham kama yang bagili jalali wajim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli jalali yasiran min akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Gubernur dan semua pejabat, Pak Bupati, minta maaf adik saya semua, Pak Jenderal, para forum koordinasi pimpinan daerah, ketua DPR dan tokoh-tokoh para bupati lain atau pelaksana tugasnya atau yang mewakili anak-anakku sekalian, keluarga besar dari Konawe Selatan, keluarga besar dari pertanian yang ada. Maaf saya tidak sebut satu persatu termasuk para dirjen. Ya, saya minta maaf saya terlambat. Bukan terlambat, ada perintah langsung Presiden hari Senin mau berada di Gersik. Jadi saya singgah dulu di situ Pak Gub, tabe-tabe. Dan itulah memang saya nggak pernah bisa enak itu kalau saya nggak lihat sendiri, ya gitu. Dan hari Senin beliau akan melepas 1000 Al-Sintan, 1000 kelompok Al-Sintan di sana untuk semua daerah. Gitu terus kita buat food estate mangga di sana. Itu saya lihat. Saya tentu Pak Dirjen, aku malu pulang dari Kendari ke Konawe Selatan ini kalau tidak bantu orang lama mau nunggu sini. Termasuk polisi tentaranya. Oleh karena itu begini, pertanian kan yang membuat Indonesia bisa paling baik di dunia sekarang. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi Amerika aja nggak sampai 2 kok. Ya. Inflasi yang paling rendah itu Indonesia. Kenapa? Ada pertanian yang menyangga secara kuat. Itu. Artinya COVID semua orang dihajar kan sama COVID, semua orang merangkak ke bawah. Tidak ada yang bisa keluar rumah, apa yang bisa dilakukan? Seluruh dunia seperti itu. Ya. Tetapi kita kan jalan terus. Saya nggak pernah itu, ya 2 tahun nggak ada yang libur nih Pak. Nah itu. Kalau begitu pertanian itu di depan mata kita untuk memperbaiki kehidupan. Dia menjadi sesuatu yang resisten terhadap apapun goncangan yang ada. Pertanian itu adalah tempat untuk kita makan. Kalau kita makan ya kita sehat lah. Kalau gitu pertanian untuk kesehatan. Pertanian itu sekaligus lapangan kerja. Mendapatkan uang dari pertanian. Dan Allah sudah kasih modalnya yang luar biasa. Ya, dan pertanian yang memudah semua roda industri apapun. Kalau gitu pertanian hebat. Dan pertanian di depan mata Pak Bupati. Nah, Kapolda, adik-adik saya di sini, ya. Dan tentu saja pertanian akan makin maju, tidak lagi seperti yang kemarin, ya. Dan alhamdulillah 3 tahun ini Indonesia menjadi negara kedua terbaik pertaniannya yang ada di Asia Tenggara, dilihat dari produktivitas. Jadi kalau gitu tinggal kerja-kerja yuk, lebih kuat, lebih terencana, lebih sistematis Pak Ketua DPR. Dan semua orang bisa bertani kok. Nah, pertanian ada 20 hari sudah panen, ada 1 bulan panen, ada 3 bulan panen, ada 5 bulan panen, ada 7 bulan panen, ada 1 tahun panen, ada 2 tahun setengah panen. Kau tinggal mau pilih yang mana? Nah itu. Oleh karena itu Konawe Selatan, oke, tadi bagus banget. Saya udah lihat, sayangnya siang ini, malam. Kalau tidak saya naik motor kiri kanan dulu situ. Dia mau lihat persis seperti apa, ya Bapak dari sekalian. Nah ada tugas Pak Bupati, Pak Gubernur, siapkan saya 1000 hektar setiap kabupaten yang ada tadi. Ya Pak Dirjen, iya bayar tunai, ini orang tunggu lama kita kayak apa aja, ya. Jadi 1000 hektar Pak, siapkan yang mana itu, ya. Jangan hitung yang sekarang. Saya mau 1000 hektar itu Pak Bupati, Pak Kadis, Pak Camat, 1 hektar 30 juta hasilnya yang uang terputar. Kalau begitu 1000 hektar Pak Bupati, Pak Gubernur membagikan rakyat uang berputar di 1000 hektar itu 30 miliar dalam 100 hari. Setuju?
Kenapa ada orang di Jawa bisa, kau tidak bisa di sini? Nah, mungkin lah. Enggak. Apalagi juga ada orang keturunan Jawata kita di sini. Ya, banyak. Oleh karena itu nggak bisa. Ya, Pak Gub, kita hadir yuk. Nah, sekarang saya masa cuman Pak Kapolda, Jenderal, Pak Kabinda, masa kita cuman 2 kali tanam? Berarti cuma 6 bulan dong. Terus 1 kali tanam dibuang. Sombong banget lu. Pak Desa, saya bekas kepala desa loh, saya bekas lurah, saya bekas camat. Jadi jangan kau ceritakan kayak begitu. Saya bekas Sekgilda, saya bupati 10 tahun, saya wagub 5 tahun, saya gubernur 10 tahun. Jadi sekarang tinggal mau keringat sedikit, marah-marah Pak Dandim, Pak Kapolres, ayo jangan tidur saja. Nah, kau buang, tadi itu hitungannya. Kalau cuma 2 kali, berarti ada 1 kali panen dong. 100 hari itu 30 miliar. Kalau 1000 hektar di sini tadi cuma 1.600, berarti ada 30 miliar tambahannya. Ya, Pak Dirjen bantu itu. Ya. Dan jangan pakai modal sendiri. Mana BNI yang sini, kau keluarkan dana kur pertanian. Satu kabupaten 1000 hektar itu bisa 10 miliar. 10 miliar. Tanda tangan kok Pak Bupati. No, ini teman saya di Golkar itu. Tanda tangan kok. Pak Kapolres turun tangan di adikku semua. Ya, tok, turun tangan. Iya. Bisa, harus bisa. Ya. Dan ini hitungannya hari ini. Kalau begitu 1 minggu kita buat konsepnya di semua kepala dinas, kadis, kau merapat semua ke Jakarta. Ya. Petani mulia ini boleh. Kenapa? Nah, itu baru kita budidayanya. Bro, nanti panennya gimana? Sesudah panennya dapat uang lagi, bagaimana menjualnya? Nah, itu. Nah, ini harus satu paket nih bicaranya. Pak, ya. Adik-adik saya Nasdem apa semua yuk, Tidak ada cuma politik saja. Ya. Kenapa? Dunia lagi tidak aman. Itu tadi Pak Gubernur udah bilang. Ya, 300 lebih orang akan kelaparan, dan yang bisa dijual itu hanya pertanian. Ya, ekspor saya 38% naiknya Bapak dari pertanian. Zaman Orde Baru tidak pernah lebih dari 15%. Hasilnya 648 triliun. Yang mana yang dari Kendari, yang mana dari Kuningan Selatan? Tidak boleh, harus ada. Kita buat yuk. Buat Pak Bupati. Kampung lagi masih ada 2 tahun ini kalau nggak salah. Ini teman saya dulu, seperjuangan saya. Jadi gitu ya. Dandim, Pak Kapolres, mana lahanmu? Cari sama saya. Pak Dirjen, kau bantu. Ini ada orang Tenggara juga satu di sini nih. Coba lebaran karantina nggak ada guna-gunanya kau di sini kalau dia ada di sini. Jadi itu satu yang masif, berarti ada berapa bupati tadi yang dia datang, jangan mau kau kasih dulu biar dia lihat di contohnya. Ya Pak Dirjen, jadi 1 minggu mereka siapkan di sini dibawa Kadis Provinsi atas petunjuk Pak Gubernur, izin Pak Gubernur saya. Tentu tadi itu saya sudah baca itu maunya seperti itu. Nah sesudah konsepsi jadi dikonsultasi Pak Bambang koordinasi sini. Ya, kau saya tugaskan sini. Nah, sesudah itu 1 minggu konsultasinya Jakarta. Sebelum 30 Agustus selesai, kita selesai konsepsinya. Bisa jalan atau tidak? Kalau jalan ya jalan, kalau tidak, tidak. Jangan pura-pura. Pertanian itu tidak ada yang rugi. Yang penting tidak bohong, tidak pura-pura. Dan harus bisa bicara dengan alam. Tuhan kasih saya ini, anak-anakku mau hidup lebih baik. Tuhan kan dengar kita. Ya. Dan ini tergantung kau Pak Gubernur, Pak Bupati, yang adik-adik saya Forkopimda. Kita lakukan. Kau tadi minta kelapa, yang mana kan lahanmu yang kau berapa banyak? Kau kasih itu Pak Dirjen. Aduh, aku malu juga ini dibilang-bilang itu orang timur baru tidak ada tunyi dibantu-bantu orang timur. Kenapa jadi bicara begini nih? Oke, ya bantu Sulawesi Tengah.
Mau berapa puluh ribu kah Pak Gub? Bicara sama saya. Di mana kamu taruh? Iya, bisa di apakah misalnya 1.000 tanam di situ atau kau bagi ya. Bambang kontrol 10.000 sampai 20.000. Tadi kan itu kelapa yang pendek, kelapa aku kau tahu nah 4 meter bos, dan buahnya itu sampai dibawa di tanah 182 buah dalam 1 tahun ya. Tetapi kalau kau tanam di situ Pak Dirjen Tanaman Pangan kasih jagung di bawahnya, kasih kedelai di bawah. Jadi harus dikonsepsi juga ini Pak Gop, Pak. Bolehkah Pak Kapolres, Pak Dandim? Boleh Pak, boleh. Ayo, main. Nah, jadi jangan tanam, kan ini kelapa nanti 2 tahun setengah, udah mati kau baru dia berbuah. Jadi tanam di bawahnya, kedelai tanam juga Pak Kadis, tanam juga jagung. Jadi jagungnya makan itu. Sesudah itu tanam pisang 7 bulan. Pisang itu kalau 1 hektar bisa 1.000-2.000 pohon loh. 1 pisang itu 70.000. Pisangku itu pisang yang buahnya sampai di bawah. Ayo Bu nih. Yang penting jangan mau mundur. Kalau saya sudah maju tuh enggak ada tuh. Ya, begitu Pak Bupati. Nah, jadi Pak Gub, saya tunggu ini Pak. Kita selesaikan sebelum tanggal 30. Kita selesaikan. Kau mau berapa kopi kah? Kopiku bagus-bagus loh. Nah, di mana daerahmu? Ya, jangan dibagi-bagi kemudian kita tidak lihat, tidak mau saya. Di mana? Konsentrasi dulu sampai dilihat. Oh, ini udah bagus. Yang lain tiru, main lagi di situ. Lebih cepat, lebih bagus. Nah, itu Bapak sekalian. Oleh karena itu, yang Bupati itu gulirkan 10 miliar satu ya. Dari 10 miliar kau tidak ada lagi, kau ndak usah cengeng-cengeng minta kak bantuan traktor, minta kak bantuan kombat, beli sendiri kan ada untungnya. Iya, sesudah itu kau miliki kan dari mulai orde baru bagi-bagi terus, baru rusak karburatornya kau jual nih. Sama juga bos, apa itu sapi itu kalau bantuan sampai Idul Kurban langsung habis. Mana itu bampres semua nggak ada. Yang saya lakukan dengan skala ekonomi kok itu baik-baik saudara ya, semua bang saya punya uang keluarin di situ, terutama ini Pak ya, saya kasih kok. Tapi kan ada hitungnya. Itu combine, kalau kau ambil 20, 30, 100 karung, keluar 1 atau 2 lah, bayar selesai. 1 hektar itu, kalau jagung nih kita pakai lihat, 1 hektar hasilnya 6 ton kan. Kalau 5 itu tidak berhasil kau Pak Kades. 6 ton itu 6 ton kali 4.000 5.000 biasanya kalau jagung. Berarti 30 juta. Berapa modalnya orang kerja di situ, bekas kepala desa ini, bekas lurah. Jadi saya bisa hitung 5 juta itu kau sudah makan nasi bungkus di dalam. Kasih naik lagi menjadi 7 juta modalnya. Supaya bibitnya bibit yang paling bagus, kau di sana bajunya kau pakai payung segala macam, minum Coca-Cola di dalam, 7 juta modalnya. Oke. Karena ada lagi kita perbaiki irigasi, kita kasih naik lagi menjadi 9 juta. Kasih naik menjadi 10 juta. 30 juta bos. Masih ada 20 juta. Kasih naik lagi Pak Bupati sampai 12 juta karena biaya pengamanan. Ada Pak Dandim datang, Pak Kapolres jagai kita. Ya misalnya begitu ya. Kau pesan nasi gak usah dari rumah deh, pesan nasi bungkus sana, catering aja masuk ke dalam. Nah gitu, udah pakai Alsintan, pakai Pak, berapa kabupaten tadi Pak? Pak Dirjen, kasih itu taksi Alsintan melalui Pak Gubernur. Satu paket itu 2 miliar lebih Pak. Ya, itu terdiri atas 1 combine, berapa traktor roda 4? 2, traktor roda 4? 2. Jadi pompa, multiplikator, power tracer, boleh kan? Boleh. Oke. Nah, Ben ini main.
kau tanggung jawab. Nah, di bawah komando Pak Gubernur. Kita bicara begini aja deh, jangan pidato-pidato. Bolehkah bayangkaramu, bolehkah Andi dan Dim, persibmu boleh, ya. Tapi di bawah komando dulu yang uji coba di bupati yang kau pilih tadi di bupati. Jadi taksi Al-Sintan. Taksi Al-Sintan itu sama taksi biasa. Kalau kau pakai bayar kok bos. Kenapa di ini yang mau digulirkan hari besok Senin? Taksi Al-Sintan. Taksi Al-Sintan itu Bapak, kalau kau beli sendiri tentu mahal karena bunganya jadi mahal. Bunganya disubsidi oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi. Kira-kira begitulah. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kita coba ya. Pak Gubernur, kalau kau mau ini, walaupun saya cerita begini, kalau Pak Gubernurnya setuju, ya saya tentu tidak bisa. Pak Bupati tidak setuju. Nah, gitu. Jadi sudah ini selesai. Ada lagi tugas Pak Dirjen Tanaman Pangan. Cek besok ini Pak Kadis, di mana rice mill-nya, di mana penggilinganmu? Ya. Port tracernya di mana? Coba cek. Ya. Ya. Masih kurang baru 2. Itu. Jadi catat itu Pak Bupati supaya tidak malam-malam begini, kita udah malam-malam tidak datang apa-apa. Selesai, tapi gitu Pak. Saya mau lihat peningkatannya ada 1000 hektar Pak Bupati bagikan rakyat 30 miliar di wilayah itu. 1000 hektar. Kalau 1 kali tanam. Kalau 3 kali tanam 90 miliar bos. Ya, dan itu semua yang saya coba sekarang itu yang membuat pertanian naik 16,42 triliun, 16,42%. Waktu saya gubernur di sebelah, ya, dari 8 juta menjadi 54. Jangan itu tambang-tambang itu bikin city ghost saja, bikin lubang-lubang hantu saja. Dan kalau kau sudah bongkar itu 1000 tahun baru kau bisa tanam lagi. Nggak usah. Kita pakai pertanian aja yuk supaya lebih banyak. Paling-paling di sana 1000 orang, 2000 orang. Kalau di sini ya sampai jutaan orang merasakan itu. Nah, adik-adikku sekalian, Bapak Ibu sekalian, maafkan saya kalau itu Pak Kadis, tapi kalau lewat tanggal 30 saya lupakan kau. Enggak ada, bos, tidak bagus tunggu-tunggu. Baru dilihat ini boleh apa tidak, dan jangan menghayal. Enggak ada halunasi. Main halu-halu begitu ya. Ya kamu juga yang petani milenial, apa yang kau buat bicarakan sama saya. Petani milenial lebih banyak di off farm, jadi on farm biasa. Yang pintar-pintar itu bagaimana memarketnya, bagaimana membuat supaya harganya nggak jatuh, kira-kira begitu. Bagaimana mempackagingnya menjadi sesuatu. Tadi saya senang dengan Mbak Bupati udah bicara soal ayam, soal telur, soal sapi. Nah ini anak muda harus bisa tangkap. Jadi jangan kau mengharap bantuan dari saya, enggak. Pakai otakmu, pakai kemauanmu. Yang saya butuh adalah semangat dan tekad. Kita bicara, ya. Tapi tidak ada bantuan. Kecuali yang 3 tadi, karena terlanjur nih. Saya bicara tadi itu yang 3. Kasih kontraktor tahu 1 orang 1. Bisa. Berapa lama? TR2. Iya. Kalau TR4 dia belum bisa. TR2. Sebulan lama banget. 1 minggu. 1 minggu Ya gitulah, Bapak sekalian, maafkan saya saya masih mau kesini Pak Bupati. No. Saya risiko bela. Jauh-jauh ini 1000 itu kau gulirkan 30 miliar dalam 100 hari. Kau cuma tanam 2 kali ini, kenapa enggak 3 kali? Apa masalahnya? Pasti bisa. Kalau kurang air, ganti, jangan padi-padi dong. Cari padi jagung, padi sagu, padi sorghum. Sorghum kan cuma 50% pakai airnya, 50% pakai bibitnya. Sesudah itu kita pikir lagi Pak Gub, bagaimana membelinya kan? Kan jangan kau suruh rakyatmu tanam baru kau tidak beli. Nah itu kita bicara. Kau tunjuk siapa pengusahamu di sini yang bisa kita backup. Yang gitu, tapi dalam kendali tetap gubernur, dalam kendali bupati.
Ya gitu. Siapa sih ya, mumpung kita Pak Kapolda, adik-adik saya Pak Kejaring, nah, siapa lagi yang mau perbaiki rakyat kita kalau bukan kita? Harus lah Pak. Ya, saya sekarang menstok beras saya 10,2 juta ton. Saya berharap 2 tahun tidak goyang. Saya kontrol. Apapun terjadi, badai apapun, makanan rakyat tetap harus kita siapkan. Pak Bupati harus siapkan lumbungnya tadi di mana, ya. Oleh karena itu bicarakan RMU-nya, Pak Gubernur Tabe, yang mana engkau tunjuk, gitu. Ya. Kau selalu buat berasmu hanya dijual 4.500 sesuai HPP, paling tinggi 5.000. Kenapa enggak 8.000 kah? Oke, 8.000 itu kan beras biasa. Kenapa enggak jual 12.000? Kalau begitu harus dipremiumkan. Bagaimana mempremiumkan itu supaya bisa berskala bagus? Perbaiki dia punya Pak Kapolres, RMU-nya. Mesin ayaknya diperbaiki, imbusnya diperbaiki, pemutihannya harus ada, packagingnya harus ada. Ayo. Dan itu skala ekonominya ada toh. Nggak rugi. Tahu nggak, beras yang paling murah di dunia nomor 2 itu Indonesia. Kamu tahu berapa harga beras di Jepang? 47.000. Di Amerika 62.000. Kita kan baru 12.000. Singapura 29.000. Malaysia 22.000. Itu. Nah, kalau begitu, kalau kau buat bagus-bagus yang hasilnya di sini, karena kita sudah cukup di dalam negeri, kita boleh ekspor, Pak Gub. Ayo. Berapa hari itu? 100 hari kita seriusi. Paling-paling 6 bulan nih. Ya. Yang penting banyak, jangan lari kau. Kan Wilbank. BNI jangan lari. BRI juga. Ya. Pak Dirjen PSP konsentrasi sini. Bambang konsentrasi sini. Saya tidak mau kehilangan momentum ini. Ya. Saya kira gitu Pak Gub. Tanggal 31, sebelum 31 Pak Kadis, provinsi dan kabupaten harus selesai dengan seperti apa yang bupati yang tadi hadir. Tidak Allah bersama kita, bismillahirrahmanirrahim, semoga menjadi apa yang menjadi harapan dan kebutuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk foto bersama. Jadi mohon izin untuk seluruh tamu undangan boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Kami persilahkan untuk juru gambar boleh mengambil dari atas panggung. Kami persilahkan.